SMA PGRI 1 Palembang melaksanakan kegiatan IHT (In-House Training) peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Di ruang guru SMA PGRI 1 Palembang, Jalan PDAM, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh Kepala SMA PGRI 1 Palembang Rusni, pengurus PGRI dan Korwil Kota Palembang Marco Ginta, dan langsung membuka acara IHT, narasumber Yustinawati. Acara ini disambut antusias oleh guru-guru SMA PGRI 1 Palembang, dan acara ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI, dan menyerahkan bantuan untuk pembangunan toilet SMP PGRI 7 Palembang. Marilah sejenak kita untuk mengambil berkah pada acara kami hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaqdi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabiha karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepengurus YPP PGRI Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Haji Marco Ginta SPD MM, juga sebagai Korwil Wilayah Kota Palembang untuk Koordinator Wilayah Kota Palembang Persekolahan PGRI. Yang kami hormati Ibu Yustinawati MPD sebagai narasumber, juga merangkap sebagai pengurus Sekolah PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP PGRI 7 Palembang, Ibu Leti Yulianti, serta yang saya banggakan para guru dan karyawan SMA PGRI 1 Palembang. Marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita selalu diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dapat berkumpul di ruangan guru SMA PGRI 1 Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini selalu mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Mengawali sambutan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Marco Ginta yang sudah hadir di tengah kita pada hari ini, walaupun dengan kesibukan beliau yang masih bisa menyempatkan hadir memenuhi undangan kami. Juga permohonan maaf dari Bapak Ketua YPP PGRI Provinsi Sumatera Selatan bahwa di jam ini beliau minta maaf tidak bisa hadir, tapi nanti di jam 10 insya Allah beliau hadir, ada di tengah-tengah kita.
Tetapi karena kita ini waktunya dikejar waktu, Bu, ya materinya, jadi Pak Marco dan Bu Yus dipersilakan untuk membuka acara ini. Dari Pak Hasanuddin, mohon maaf dari beliau karena beliau terlambat datang karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian terima kasih juga pada Ibu Yustinawati sebagai narasumber pada hari ini yang telah membagi waktu untuk SMA PGRI 1 Palembang dalam rangka untuk membimbing kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk Ibu agar dapat menyampaikan materi yang sejelas-jelasnya sehingga kami paham dan mengerti. Terima kasih kepada Ibu Leti yang telah hadir bersama kita pada siang ini. Pada Bapak Ketua atau Pak Korwil, di kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan pelatihan seperti ini sudah kali kedua diadakan di SMA kita sejak saya ditetapkan menjadi Kepala SMA PGRI 1 Palembang. Yang pertama, kemarin kami sudah mengundang Porwas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muslim. Materi yang disampaikan mengenai kurikulum merdeka dan yang lain-lainnya. Kemudian itu diikuti semua guru, walaupun masih ada satu atau dua guru yang belum bisa hadir pada program pelatihan tersebut. Tentunya nanti akan terus kami lakukan karena SMA PGRI 1 Palembang ini sudah banyak tertinggal dengan perkembangan perubahan tentang kurikulum merdeka. Mohon maaf Bu Yus, sudah 5 tahun era POT kita belum melaksanakan. Terpaksa saya kejar yang sekarang ini Bu, jadi yang manual. Jadi tahun ini, semester ini Bu, dikejar operatornya juga mungkin siang malam lagi ngurusi data guru karena rapot itu ada keterkaitan dengan guru yang di kelas 10 yang masuk Dapodik. Kalau yang tidak termasuk Dapodik terpaksa minjem nama orang nanti untuk menginput nilainya. Jadi ini kerja keras operator walaupun freelance Pak, tapi kita selalu koordinasi. Itu yang mungkin terus kami kejar terus Pak, ketertinggalan ini, terutama masalah kurikulum merdeka ini Pak. Apalagi mungkin pergantian menteri yang katanya nanti akan berganti menjadi kurikulum nasional, kami masih kelas 12 K13 Bu. Jadi ini yang harus kami kejar. Banyak hal yang harus dipelajari oleh guru kami dengan harapan ke depan kualitas guru SMA PGRI 1 Palembang sama dengan guru di sekolah yang lainnya. Saya sangat percaya ke depan SMA PGRI 1 Palembang ini SDM-nya sudah sangat baik semua Bu, tinggal kita berusaha untuk belajar dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Walaupun banyak yang harus saya lakukan dengan perubahan-perubahan di segala hal bidang. Kepercayaan saya tumbuh berkat dukungan dari kawan-kawan guru yang ada di sini, juga karyawan SMA PGRI 1 untuk melakukan perubahan dalam segala hal. Bapak dan Ibu sekalian, pada waktunya nanti saya mohon Bapak Haji Marco Gita selaku Korwil memberikan sambutannya dan sekaligus membuka pelatihan penguatan literasi pada hari ini. Setelah itu saya mohon juga Bapak dapat menyaksikan juga menandatangani berita acara bantuan berupa dana kepada SMP PGRI 7 Palembang untuk pembangunan WC SMP PGRI 7 Palembang. Bantuan ini saya tahu belum mencukupi, tapi karena rasa peduli kebutuhan siswa dan karena keadaan, maka saya mencoba mencari solusi mengatasi hal ini. Kepada Ibu Leti selaku Kepala SMP PGRI 7 Palembang, saya mohon maaf, jangan dilihat kecilnya bantuan kami, tapi demi rasa kebersamaan kita, Ibu dapat menerimanya dengan harapan setelah ini siswa-siswi SMP PGRI 7 Palembang tidak lagi menggunakan WC SMA PGRI 1 Palembang. Karena setelah kami hitung dengan Pak Obed kemarin yang hadir di sini juga disaksikan oleh Waka Sarana,
Beliau berjanji akan membantu dalam bantuan APBD, Pak. Setelah melihat jumlah kami 786 ini, kami perlu membutuhkan WC 25 WC. Karena satu perbandingan WC perempuan itu 1 WC 30 siswa, untuk laki-laki 1 WC 40 siswa. Dengan kapasitas jumlah yang cukup besar siswa kita, walaupun kita double shift, penggunaan debit air ini sangat terbatas. Sehingga pada siang anak juga kadang bingung mau kencing, Pak, tidak ada air karena juga kita ada pembangunan, jadi bersaing dengan pembangunan itu. Nah, itu tadi pesan kami juga untuk rekan-rekan guru. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, penuh semangat agar dapat bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk kemajuan SMA PGRI 1 Palembang. Ingat, perkembangan dunia pendidikan terus mengalami perubahan dan kita yang telah mengambil profesi guru harus selalu meningkatkan pengetahuan secara terus-menerus dan harus terus mengupdate ilmu kita. Kalau kita sekali saja terpejam akan tergilas oleh perkembangan waktu. Perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, tapi indah pada akhirnya. Mari bergerak dan menggerakkan untuk perubahan yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai jatuh. Saya tutup sambutan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Yustinawati. Beliau ini banyak jabatannya ya. Yang pertama sehari-hari sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Yang kedua sebagai yang terpenting ini, kalau dulu istilahnya itu IN, Instruktur Nasional. Nah, zaman aku dulu kasih pembinaan SMA tahun 2014 itu terkenal dengan IN, Instruktur Nasional. Maksudnya ini beliau ini bisa dipanggil ke seluruh provinsi di Indonesia, bahkan bisa juga nanti dipanggil ke luar negeri karena ada sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, di mana di luar negeri itu banyak masyarakat Indonesia, ya anak-anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di luar negeri, di sana dibentuk juga sekolah, bisa seperti itu. Ya, yang berikutnya sebagai pengurus yayasan YPLP PGRI Sumatera Selatan, yaitu wilayah Korwilnya, wilayah Bani Muba, Lahad, dan Banyuasin. Nah, kemarin kami dikukuhkan ditambah lagi, yaitu kalau Bu Yus Oku Timur ya, saya ditambah lagi satu lagi Oku Selatan dan Ibu Sri Rumi untuk Oku Induk tambahannya. Nah, itu mengapa? Karena ada salah satu rekan kita sedang berhalangan untuk melaksanakan tugas itu. Juga yang terhormat Ibu Rusni selaku Kepala SMA PGRI 1 Palembang, Ibu Leti Kepala SMP PGRI 7 Palembang, dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu pengurus perangkat sekolah ya. Ada wakil kurikulum, terus tadi kesiswaan, ada sarana ya, sarana perangkat humas kalau tidak salah ya. Nah, TU, nah, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang saya hormati dan tentu berbahagia sekali pada pagi hari ini. Salam kering salam adalah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, staf keluarga, sahabat dan berikutnya hingga zaman. Bapak Ibu, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya menjaga puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini sesuai jadwal saya hadir sesuai undangan dapat
melaksanakan kegiatan. Kalau ngurus di bilang tadi sudah yang kedua kali. Seperti ini, yang pertama mengundang pengawas dari SMA, Pak Muslim. Yang kedua hari ini Ibu Yus. Nah, yang senantiasa Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan Ibu Yus bahwa seudianya yang akan membuka kegiatan ini adalah Pak Ketua Yayasan langsung, karena beliau ada kegiatan yang waktunya bersamaan, dan insya Allah nanti beliau akan menyusul sekitar pukul 10 ya atau lebih, dan tetap kita nantikan kehadiran beliau, karena beliau nanti akan memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada kita semua, dan nanti tolong nanti diikuti ya. Nah, di sini ada Bu yang tidak hadir, Bu ya. Hadir nggak ada? Oh, lagi magang ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini sangat penting sekali. Sangat penting karena mengapa saya katakan penting? Inilah modal ya kita untuk melaksanakan tugas. Kalau selama ini kita tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan, kita ngajar pakai buku, ya, buku itu juga harus dikolaborasikan juga. Bukan kita textbook mana yang ada di buku kita ajarkan, tapi ada teknik-teknik yang lain yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan. Makanya itu kita harus selalu update, ya, update. Enak kepala sekolah ini Ibu Rusni ini terbuka, dan Ibu Rusni ini sudah berhasil ya, mengelola SMA PGRI di Gelumbang, dan keberhasilan itu akan diterapkan di sekolah kita ini. Tadi Ibu Rusni tadi secara terbuka dan didukung oleh Bapak Ibu semua ya, dukung untuk kemajuan tentunya. Nah, terus terang saja Bapak Ibu, tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu, walaupun Ibu Yus ini nak melejit, Bu Rusni ini nak melejit maju, tanpa dukungan support dari Bapak Ibu cuma nonton baik, itu percuma. Makanya itu sangat dibutuhkan adanya dukungan. Kalau masalah duit nak beli apa, tenanglah Ibu Rusni lagi ngejawabnya. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal nunjuk tahu Bu, aku pernah nengok di Google itu Bu, di SMA swasta maupun SMA negeri, mereka itu berhasil membuat ini, melaksanakan ini. Contoh ATM. Apa ATM itu? Amati, tiru dan modifikasi. Maksudnya jangan jiplak, nyontoh, cak fotokopi, cak itu, tapi harus dimodifikasi. Itu namanya kreatif. Kalau nyontoh bisa baik kita beli baik, pinjam cetakan di sana, udah ceplok sini cetak, tapi harus kita modifikasi, ya, harus punya inovasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu diharapkan punya gagasan, ya, gagasan. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini, pada hari ini, ya, saya tidak akan panjang lebar karena yang lebih penting nanti informasi dari Bu Yus ini. Ya, saya hanya sebagai pengganti dari pengganti sementara Pak Ketua, beri arahan, insya Allah nanti akan kita buka ya kegiatan kita ini. Nah, untuk itu mudah-mudahan modal awal, katakanlah kalaupun misalnya modal yang sudah berlanjut, tapi katakanlah mungkin Bapak Ibu belum tahu arahnya bagaimana, nanti Ibu Yus akan menyampaikan, akan memberikan arahan. Oh, seperti ini. Tadi saya dengar ada yang masih menggunakan K13 ya, K12, dan ada yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, masalah ganti menteri Bapak Ibu jangan pikirkan, pacaran pujuk sana mikirnya. Yang penting laksanakan dulu tugas Bapak Ibu, ya, arahan sesuai dengan ketentuan kurikulum Merdeka. Nanti entah kurikulum apa dah tahu, tapi kalau kurikulum Merdeka itu bagus,
membantu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, kenapa tidak bisa diteruskan? Ya kan, paling tidak nanti ada penambahan, barangkali ada inovasi-inovasi, ada modifikasinya nanti. Jadi untuk itu pada kesempatan ini tolong Bapak Ibu ikuti, ya, pikirannya jangan kemana-mana dulu. Nanti Ibu Yus tolong semua ilmu Bu Yus, pengetahuan Ibu Yus, pengalaman Bu Yus curahkan ke sekolah kita, dan apalagi ini yayasan punya kita dari Ibu Yus, ya. Nah, jadi sampaikan, dan kepada Bapak Ibu tolong ikuti secara seksama. Kalau udah ngerti kurang paham, tanyakan, jangan malu-malu bertanya, ya. Nah, jangan malu-malu bertanya, tanyakan secara langsung, secara gamblang. Tapi kalau sudah tahu jangan nanya, itu namanya tes, uji, ya. Ibu Yus tidak baca, nak kamu uji, nak diuji-uji, nak dites. Nah, beliau ini sudah sangat senior, lebih senior beliau ini, sudah tua pula, katanya dengan lagi nak pensiun. Tapi walaupun nanti pensiun Bu Yus, tetap kami harapkan bantuan ilmunya yang tentunya bermanfaat bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan, khususnya wabil khusus di Yayasan PGRI Sumatera Selatan, ya. Tadi ada satu lagi acara, yaitu penyerahan bantuan, ya, kepedulian dari Kepala SMA PGRI 1 Palembang dan staf untuk membantu Ibu Leti untuk membangun apa namanya itu toilet, ya, WC. Nah, itu ala kadarnya Bu Leti, yang namanya bantuan ya apa yang dukung, kita kan terima baik. Nah, namanya memang kalau nak minta itu ya sebanyak-banyaknya, tapi kemampuan dari yang memberi, kalau diterima dan manfaatkan dan segera untuk dibuatkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rencana. Saya akan membuka kegiatan ini. Mari kegiatan pelatihan in-house training kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan pelatihan in-house training tentang kurikulum, terutama pada literasi, pada penguatan literasi pada pagi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjalan-jalan ya. Oke. Apa kabarnya ini Bapak Ibu? Ini lagi makan kok ditanya gitu ya. Gak apa-apa, silakan ya. Ya. Jadi kegiatan kita apa? Judulnya Bapak Ibu? Ya, peningkatan kompetensi guru. Judulnya. Siapa itu? Guru itu siapa? Ya, saya gitu ya jawabannya. Guru itu saya. Ya, jadi yang mau ditingkatkan apa nih? Apa yang mau ditingkatkan? Kompetensinya. Pertanyaan saya. Apa yang Bapak Ibu rasakan masih belum optimal terkait dengan kompetensi dalam literasi Bapak Ibu dulu? Pertanyaannya, apakah merasa ada yang belum optimal sehingga perlu ditingkatkan kompetensinya? Apa? Yang mana? Betul itu yang mana? Contohnya? Salah satu contohnya ya yang dikatakan kepala sekolah kami tadi, kurikulum merdeka ini kami sudah tertinggal sangat jauh dari sekolahan lain. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan lanjutnya, tapi berkaitan dengan ini nih. Coba, ya, Bu Rusni nih, pertanyaan saya untuk kita semua. Apa pertanyaannya? Apa yang melatar belakangi kegiatan IHT ini ya, dengan tema apa? Peningkatan kompetensi. Coba, apa yang melatar belakangi kegiatan kita hari ini? Maka perlu dilakukan nih IHT ini. Karena ketidaktahuan kami. Terus apa lagi ya?
Pak. Pak. Ya. Dari rapor pendidikan. Nah, pertanyaannya itu rapor pendidikan yang ada di SM atau SMA PGRI 1 ini bagian mana yang menggambarkan bahwa perlu ada IHT ini? Literasi. Pada bagian literasi, numerasi, terus apa lagi? Sekarang pertanyaannya, kalau kita membaca rapor pendidikan itu sebetulnya ada berapa akar masalah dalam rapor pendidikan? Sekarang semua punya HP? Punya? Sekarang buka HP-nya, buka web rapor pendidikan. Siapa yang punya akun belajar.id? Yang sudah punya akun belajar.id? Ya. Ini belum ada semua nih. Kok nggak tunjuk tangan ini? Yang sudah punya akun belajar.id. Sudah ya. Nah, sekarang buka web, ketik rapor pendidikan. Ketik ya, pakai Google gitu ya. Tapi masuknya pakai akun belajar.id. Yuk, ketik rapor pendidikan. Kalau saya nggak bisa buka karena saya bukan guru, saya bukan kepala sekolah. Tapi kalau saya pinjem akunnya Bu Rusni, bisa saya mau lihat supaya kita bisa lihat bareng-bareng ya Bu Rusni ya. Nah, inilah hasil kita, Pak Marco. Warnanya masih kuning oranye. Jadi memang naik ya, literasi kita naiknya juga cukup lumayan, 22,22 dari tahun sebelumnya. Tetapi kategorinya masih kategori apa itu? Menengah atas untuk peringkat provinsi ya. Kemudian sama ya untuk tingkat apa namanya? Nasionalnya juga. Nih lihat kita ya yang di sini nih. Nah, kemudian karakter baik tapi turun. Ya, ini harus menjadi perhatian ya. Nah, sekarang kita lihat ada 6 kan ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu guru SMA PGRI 1 ditanya di rapor pendidikan itu ada berapa akar masalah, jawabannya yakin ada berapa? 6. Apa saja 6 akar masalah itu? Yaitu literasi, numerasi, karakter, terus iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan kualitas. Tadi kepala sekolah mengatakan, nah termasuk masih di sekolah kita ada bullying. Nah, di mana tuh bullying? Itu di sini. Ya, di iklim keamanan, ya. Terus bagaimana dengan iklim kebinekaan? Masih terjadi juga enggak hal-hal yang berkaitan dengan kebinekaan, begitu ya. Nah itu. Nah sekarang kita lihat sesuai dengan tema kita, yaitu literasi. Yang menyebabkan apa sih kok literasinya apa ya? Belum optimal ya. Naik tapi belum. Nah, pelajari akar masalah. Lihat di sini akar masalahnya. Ya. Akar masalahnya. Kalau kita lihat nih, kemampuan anak kita membaca teks informasi 63, membaca teks sastra 64, berarti lebih tinggi sastra ya dari informasi. Sekarang pertanyaannya, apakah literasi ini hanya miliknya guru bahasa? Tidak. Miliknya siapa? Apa argumennya? Miliknya semua. Apa argumentasinya? Bisa mengatakan, oh saya guru matematika perlu literasi, saya guru IPS perlu literasi, saya guru bahasa Inggris, saya guru apalagi? Walaupun SMA sebutannya IPA ya, IPA tapi ada 3 gitu ya. Dan guru seni, guru PJOK dan semuanya.
bahwa literasi itu milik kita semua. Apa argumennya? Dikaitkan dengan ini. Dikaitkan dengan ini. Apa ini? Kompetensi membaca teks informasi. Pertanyaan saya, yang mana itu teks informasi? Ayo, ayo. Kalau kita menyebut teks, yang mana itu teks? Sekarang di ruangan ini, mana teksnya? Wah, kita itu juga dipenuhi oleh teks loh. Ini teks, ini daftar keadaan guru itu teks. Ini foto ini juga teks. Ini semua adalah teks. Isinya apa? Informasi tentang apa? Ini tentang apa ini? Coba bisa menggali apa saja dari teks ini. Data gurunya itu ada aktivitas siswa yang tujuannya adalah membaca untuk sampai pada level yang tinggi. Yang mana tadi yang tinggi? Mengevaluasi dan merefleksi dari apa yang dibaca, semua mata pelajaran. Ya, semua mata pelajaran sampai ke level itu. Nah, itu yang perlu ditanyakan kepada diri kita sebagai guru, ya. Maka kalau kita lihat di sini, yuk, goyang. Ini pasti, ya. Coba kita lihat ya. Sekarang kita lihat nih penyebabnya apa nih? Nah, penyebab yang pertama apa nih? Kualitas pembelajaran. Kualitasnya itu sudah baik, tapi apakah sudah benar-benar mendukung literasi tadi? Kalau kita lihat ya, di sini nih. Jadi kualitas gurunya. Nah, kualitas guru itu dilihat dari apa nih? Ada 3 nih. Nih, kualitas guru dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.